Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan berbahagia. Dan bagi umat muslim, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Nah, sahabat sekalian, dengan keadaan yang memaksa kita untuk stay at home, tentu kita tetap perlu menjaga tubuh maupun pikiran kita tetap sehat. Bagi saya, salah satu gizi untuk pikiran sehat adalah membaca buku atau mendengarkan bincang-bincang yang penuh ilmu. Ini salah satu contohnya. Perbincangan guru saya, Pak Tung Desemwaringin. Betul, ya guru saya, Pak Tung Desemwaringin. Kalau nggak percaya nih lihat fotonya. Oke, nggak penting ya. Yang penting adalah apa yang dibahasnya, yaitu kondisi ekonomi dan peluang bisnis di era pandemi corona. Atau yang sekarang lagi tren istilahnya new normal. Daripada kita sibuk bicarain sebab corona atau kapan beresnya corona ini, mending kita persiapkan saja jika memang harus berlama-lama dengan makhluk yang satu ini. Kan ada istilahnya, wish for the best, prepare for the worst. Kita harapkan yang terbaik, namun bersiap-siap untuk yang terburuk. Oke, kita langsung saja. Jadi, pembicaraan Pak Tung dan Ko Kim Hong yang berjam-jam itu, tanggal 24 Mei lalu, ada 4 poin yang menurut saya, sekali lagi ini menurut saya sangat penting sekali. Yang pertama, indikator kondisi ekonomi ideal Indonesia. Kita nggak akan bahas ekonomi makro dan mikro, yang jelas sederhananya seperti ini. Jika ekspor lebih besar dari impor, maka ekonomi Indonesia sedang aman. Nah, pertanyaannya, gimana kondisi ekspor impor Indonesia saat ini? Coba kita cari infonya. Oke, sudah bisa disimpulkan? Betul, kita sedang tidak aman. Kenapa? Karena impor Indonesia lebih besar dibandingkan ekspornya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Jika terjadi hal demikian, impor lebih besar dari ekspor, maka Indonesia bisa melakukan beberapa opsi. Yang pertama, perang tarif. Artinya, kita pajak-pajakin barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Nah, namun hal ini juga bisa dilakukan oleh negara lain, seperti contohnya Cina. Cina pemerintahnya berani mensubsidi tarif pajak dari negara lain untuk barang-barang dari negara mereka. Nah, apakah Indonesia sanggup? Kemudian yang kedua, bisa melakukan penggenjotan ekspor. Tentu ini tidak mudah. Yang ketiga, investasi asing. Kita mengundang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya investasi asing yang masuk ke Indonesia. Namun kadang-kadang investasi asing ini dianggap penjajahan dari bangsa asing secara ekonomi. Kemudian yang keempat, hutang. Artinya apa? Untuk menjaga uang kas negara, negara bisa melakukan hutang luar negeri maupun menjual dokumen berharga negara. Opsi yang terakhir adalah cetak uang. Nomor 4 dan nomor 5 intinya memperbanyak uang negara. Apa yang dilakukan Indonesia? Coba kita lihat berita-berita terakhir. Banyak berita mengarahkan pada pencetakan uang kembali. Nah, inilah opsi yang paling mungkin dilakukan oleh pemerintah kita, 4 dan 5. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah pengaruhnya terhadap bisnis? Nah, inilah kesimpulan kita yang ketiga. Jika pemerintah ambil opsi 4 maupun 5, hutang atau cetak uang, artinya uang yang beredar di Indonesia akan semakin banyak. Inilah momen new normal untuk bisnis. Artinya, inilah momen untuk berbisnis atau membuka usaha. Bisnis apa yang berpeluang saat pandemi atau keadaan new normal seperti sekarang? Yang tidak pernah mati, jelas, bidang kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Namun, tidak selalu bidang bisnisnya yang menentukan, tapi cara menjalankan bisnisnya juga sangat-sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya bisnis tersebut. So, gimana meningkatkan kemungkinan sukses atau kemungkinan berhasilnya dari usaha kita? Kita akan masuk pada kesimpulan keempat. Jadi Pak Tung tidak memberikan bidang bisnis apa, tapi cara-cara untuk meningkatkan kemungkinan sukses dari bisnis yang digeluti, apapun bidangnya. Oke,
Kesimpulan keempat, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjamin kesuksesan bisnisnya. Yang pertama adalah cek sejarahnya. Coba cari tahu pertumbuhan untuk bidang bisnis yang mau kita geluti. Kita bisa cari beberapa referensi dalam jangka waktu tertentu. Semakin panjang, semakin baik. Ada satu bisnis yang dicontohkan oleh Pak Tung selain kebutuhan pokok. Beliau telah melakukan riset sebelum membuka franchise laundry coin, The Daily Wash Laundromat, 1 tahun yang lalu. Ya, kesimpulannya bahwa di Amerika bisnis ini sudah settle selama 50 tahun dan survive dari resesi berkali-kali. Oke, yang penasaran atau mau tahu cara membuka bisnis laundry coin ini, silakan bisa ketik komennya atau langsung bisa email ke saya. Kita bisa buat videonya dari pengalaman saya membuka 2 outlet The Daily Wash Laundromat ini di Bandung. Hal yang dilakukan selanjutnya adalah setelah mengecek sejarah, kita lakukan tes nilai tambah, added value. Jadi, apa yang membedakan layanan atau produk Anda dari layanan produk serupa atau kompetitor? Ingat, gunakan sudut pandang konsumen, bukan sudut pandang kita sendiri. Tipsnya, Anda bisa gunakan tool yang namanya BMC atau Business Model Canvas. Ini sudah banyak sekali orang yang tahu, tapi bagi yang belum tahu, videonya sudah ada di channel ini. Jadi silakan di search. Setelah kita bisa dapatkan tentukan nilai tambah dari bidang usaha yang kita mau geluti, yang selanjutnya adalah lakukan sistemasi. Sistemasi ini dari 3 aspek. Pertama, mulai dari marketing, misalnya offline atau online, dan bisa kita ukur. Yang kedua, lakukan kontrol. Jadi, termasuk marketing, kita harus bisa kendalikan, kita harus bisa kontrol. Makanya pengukuran itu sangat penting sekali. Yang ketiga, sistemasi SDM-nya. Jika 3 komponen ini sudah bisa kita sistemasi, artinya kita sudah bisa temukan polanya, maka kita bisa lanjut ke hal keempat, yaitu faktor kalikan. Artinya kita lakukan scale up, kita lakukan ekspansi dari bisnisnya, kita gandakan usahanya. Dan ini hanya jika sistemasi telah dilakukan. Oke sahabat sekalian, itu resume dari pembicaraan Pak Tung dan Ko Kim Hong tentang peluang bisnis di era new normal. Jadi bukan bidang bisnis tertentu, melainkan cara-cara kita menjalankan bisnisnya yang ditekankan oleh Pak Tung. Silakan diulang-ulang agar dapat insight-nya dan bisa langsung take action memulai bisnis. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan share agar ikut berbagi kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.